tundukkan hati kita firman Tuhan. Bapa yang baik, Allah Tuhan kami yang begitu mengasihi kami semua anak-anak-Mu dan yang terus membimbing hidup kami, hati dan pikiran kami untuk fokus terus kepada panggilan sorgawi-Mu. Setiap hari Engkau mengajari kami Tuhan, bagaimana kami caranya untuk layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, oleh karena semuanya itu kami peroleh adalah semata-mata karena pemberian Tuhan bagi kami semua. Kami hargai itu ya Tuhan, kami sambut panggilan-Mu ya Tuhan bagi kami untuk terus datang kepada pengertian-pengertian yang benar. Dan terima kasih atas segala berkat Tuhan yang selalu mencukupi apa yang kami perlukan, supaya hidup kami senantiasa berjalan taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali saudara-saudaraku bersama-sama melanjutkan lagi apa yang sudah kita lihat kemarin, ya, bagaimana membedakan ya panggilan Allah kepada umatnya, yaitu bangsa Israel ketika Yesus ada di bumi. Tidak ada Bapak Ibu Saudara orang-orang yang datang kepada Yesus pada saat 2000 tahun yang lalu yang berpikir bahwa mereka akan diselamatkan hanya melalui iman saja. Tidak ada mereka yang berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mereka, orang-orang Israel, akan berpikir bahwa mereka diselamatkan dengan mempercayai Mesias, juga dengan melakukan perintah-perintahnya, ya, menuruti hukum Taurat dan melakukan segala perintah itu dengan menunjukkan dari perbuatan-perbuatan mereka. Barulah mereka akan mempercayai bahwa mereka akan beroleh hidup yang kekal. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pemikiran atau pandangan yang seperti itu, saudara-saudara, adalah pemikiran pandangan yang saat ini, saudaraku, telah digantikan, ya, telah digantikan oleh kasih karunia Tuhan, ya, saudara, digantikan oleh kasih karunia Tuhan, karena sekarang kita menerima panggilan kehendak Tuhan adalah mempercayai kehendak Allah bagi kita hanya melalui iman kita dibenarkan, dan hanya karena kita percaya kita memperoleh segala berkat warisan kehidupan yang kekal bagi masa depan kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah rahasia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya, ketika kita membaca di Efesus, maksud saya Efesus pasal 3, ya, saudara-saudara, ya. Dan kemarin kita sudah membaca dan melihat satu cerita contoh bagaimana seorang kaya bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ya, Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa orang muda itu harus berpikir juga bagaimana dia melakukan satu perbuatan-perbuatan yang diminta oleh Tuhan menurut perintah-perintah hukum Taurat harus dilakukan. Dan yang terakhir, supaya dia benar-benar sempurna, kata Yesus, dia harus menjual harta bendanya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, kalau itu adalah narasi panggilan Injil saat ini,
kalau memang itu sama seperti kata orang-orang, sama semuanya katanya firman itu ditujukan kepada kita saat ini, ya, bahwa semua Alkitab itu adalah ditujukan untuk kita katanya. Kalau memang kabar baik seperti yang Yesus sampaikan kepada orang muda, orang kaya muda, kalau memang itu adalah kabar baik juga yang harus kita sampaikan saat ini, kenapa tidak ada pemberitaan dari mimbar-mimbar gereja bahwa supaya memperoleh hidup yang kekal, semua jemaat harus membagi-bagikan harta bendanya, dan dimulai dari para pemimpin harus menjual segala propertinya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, disitulah letak daripada kekeliruan. Banyak orang memahami ya tentang apa yang dikehendaki oleh Allah saat ini adalah kita harus mempercayai apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, bahwa saat ini, saudaraku, perbuatan baik yang Allah inginkan manusia sambut adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai dasar untuk menjadi benar di hadapan Allah. Pandangan itu yang harus dipegang teguh untuk bisa manusia bisa mengalami perubahan hidup dan menjadi umat yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, itulah rahasia yang saat ini dibukakan oleh Tuhan. Dan bagi kita saat ini, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ada recovery, ya, ada pemulihan, pemahaman yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan di dalam kekristenan kita. Jadi kita tidak lagi sekedar ikut-ikutan atau hanya numpang lewat sekilas-sekilas di dalam hal menjalani kehidupan beriman kepada Kristus saat ini. Amin. Tapi kita mempunyai suatu kesadaran yang kuat bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah hidup yang sangat serius, yang sungguh-sungguh ya kita pertaruhkan Bapak Ibu Saudara hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan bukan lagi kita hidup sembarangan atau hidup kita teledor atau kita hidup hanya menghabiskan waktu kita untuk mengikuti kemauan manusia, tapi kita ingin mempersembahkan seluruh hidup kita semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, karena kita sudah ditebus dari segala hidup kesia-siaan kita, dan masa lalu kita telah dihapuskan, dan sekarang kita menjalani kehidupan masa hidup yang baru dan sungguh-sungguh baru di dalam Tuhan. Nah, untuk itulah ini harus kita kelola. Amin. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita yang baru ini harus kita kelola ya dengan selalu memberikan diri kita diperbaharui, pikiran kita disentuh oleh setiap firman Allah yang dibagi dengan tepat, dan bagaimana kita saat ini merasakan damai sejahtera Tuhan itu melalui pengertian-pengertian yang baru yang menerangi hati dan pikiran kita. Maka kita terus belajar untuk menaklukkan diri kita, hati kita terbuka lebar, amin, untuk diintervensi oleh Roh Kudus. Jadi kita mempersilahkan, amin Bapak Ibu Saudara, ya, to please Him, ya, mempersilahkan Tuhan Yesus, Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, amin. Dan untuk itulah maka kita harus menemukan jalan-jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita untuk kita tempuh, dan kita bisa mengerti kita berasal dari mana dan siapa diri kita, dan kita mau kemana, dan sudah sampai di mana perjalanan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa ya. Jadi saudaraku, mari kita lihat kembali hal yang sangat membuat kita takjub, ya, membuat kita sangat terheran-heran
bagaimana cara Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara, melalui program rahasianya. Amin. Jadi program rahasia Tuhan itu sebelum dunia dijadikan, dikatakan itu telah dirancangkan untuk menjadi cara hidup yang unik, yang sangat spesial, istimewa. Karena itu bukan karangan manusia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, cara kita menghidupi iman kita kepada Kristus bukan cara yang dirancang oleh manusia, bukan metode yang dirancang oleh pikiran-pikiran manusia yang berdosa, tetapi ini adalah ya cara hidup yang dirancang dan direncanakan sedemikian rupa oleh Tuhan Allah melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana semua kesalahan dan segala dosa kita telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya kita bisa masuk kepada rencananya yang mulia, yang kudus, sehingga saudara-saudara dan saya bisa mengambil peranan yang aktif, amin, yang proaktif terhadap apa yang Tuhan inginkan, bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita memperlakukan hidup kita ini, bagaimana kita berpikir dan bagaimana mindset kita, saudara-saudaraku, senantiasa diintervensi, dikuasai, dikendalikan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kembali akan mengajak kita untuk melihat penegasan daripada bagaimana Yesus menampakkan dirinya dari surga. Amin. Bagaimana Yesus menampakkan dirinya dari surga kepada rasul kita, rasul bangsa lain, yaitu Paulus, dan bagaimana Tuhan Yesus memberikan rahasia-rahasia kebenaran untuk kita peroleh dan kita sambut itu sebagai cara kita untuk meresponi kehendak Tuhan saat ini. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 3 kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi Efesus pasal 3, saudara-saudaraku, ya, supaya kita bisa memahami lagi bahwa firman yang Tuhan Yesus sampaikan ya sebagai rahasia kehidupan yang baru melalui hambanya Rasul Paulus, agar kita juga menempuh jalan yang sama untuk mengenali kehendak Allah bagi kehidupan kita saat ini, saudara-saudara. Jadi sebelum kita baca, saudaraku, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi untuk memudahkan kita memahami bagaimana perbedaan ya cara Allah memperlakukan umatnya, bangsa Israel dulu ketika umat Israel hidup di bawah pimpinan hukum Taurat dan Yesus ada di tengah-tengah mereka, dan bagaimana sekarang ya Tuhan Yesus memperlakukan hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan sesudah Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, itu dua hal yang harus dibedakan karena Alkitab memang membedakan demikian, ya. Saudara-saudaraku, jadi ketika saudara misalnya, ketika saudara menginginkan, ya, ingin makan bakso misalnya, Bapak Ibu Saudara, kemana saudara harus pergi, ya? Saudara tidak akan mungkin pergi ke restoran KFC, ya. Kalau saudara pergi ke restoran KFC ingin memakan bakso, ya itu saudara sudah keliru, ya, tidak mengetahui apa-apa yang ada di tujuan saudara dan tidak akan berhasil apa yang saudara inginkan, ya. Nah, tentunya saudara harus pergi ke warung bakso kalau memang ingin makan bakso, kan begitu, saudara-saudara. Nah, sama seperti itu juga, saudara, di dalam kita merindukan bagaimana kita diberkati oleh Tuhan saat ini, jangan salah alamat, begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kalau salah alamat, maka apa yang diinginkan tidak akan bakalan bisa berhasil, tidak akan menjadi kenyataan.
Nah, Allah membimbing kita, Bapak Ibu Saudaraku, mengajar kita semua agar selaras antara apa yang kita pikirkan dan langkah-langkah yang kita tempuh. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, jangan hanya sekedar punya keinginan, tetapi berbeda dengan langkah-langkah kehidupan yang ditempuh. Jadi tidak selaras, Bapak Ibu Saudara, antara keinginan dan kenyataan. Apa yang diharapkan dengan kenyataan jauh berbeda, nggak nyambung, ya. Sehingga saudara-saudaraku, ya, kita lihat akhirnya banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diberikan kesempatan misalnya untuk menjadi pejabat, ya, di negara, sudah menjadi orang yang berhasil, orang yang terkenal, setelah itu akhirnya terlibat menjadi koruptor, ya, menjadi orang yang serakah, dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang mencemarkan nama Tuhan, ya, itulah yang membuat kekristenan itu menjadi dianggap enggak ada apa-apanya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena adanya orang-orang yang membuat batu sandungan, ya, terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran, ya, rebutan mimbar di gereja, ya, Bapak Ibu Saudaraku, rebutan jabatan, sogok menyogok, ya, untuk jabatan di dalam gereja, dan akhirnya orang luar mengetahui semuanya itu dan mereka mengatakan sama saja, tidak ada bedanya, semua agama itu sama saja. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu membuat, ya, tawar hati banyak orang, dan bahkan yang mengaku menjadi pengikut Yesus, akhirnya mereka juga memilih untuk pergi ke sesembahan yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita adalah bahwa sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita harus bertekun di dalam kebenaran rahasia firman Tuhan ini, karena rahasia Kristus inilah yang bisa meneguhkan hati kita untuk senantiasa konsisten dan berkomitmen kepada Tuhan dengan segala konsekuensi yang harus kita hadapi pun apa saja, bahkan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, tapi kita tetap percaya bahwa pemeliharaan kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus akan meneguhkan iman kita untuk tetap bisa bertumbuh dan mengenali kasih Kristus dan menjadi dewasa teguh dalam iman kepada Allah kita. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya sedikit mengajak kita kembali untuk melihat keistimewaan daripada panggilan Kristus, panggilan Allah yang saat ini saudara-saudaraku kita boleh pelajari dari pengalaman dari Rasul kita, Rasul Paulus. Kita lihat di ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Dari Efesus pasal 3, ya. Dikatakan di situ, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi di sini saudaraku, ya, secara personal, ya, secara pribadi, Rasul Paulus selalu menyebutkan bahwa kepadaku, ya, dikatakan dianugerahkan Injil, berita kabar baik yang istimewa, dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dia tidak mengatakan kepada kami, ya. Dia tidak mengatakan kepada kita, tapi pertama-tama dia katakan kepadaku. Jadi sama seperti bangsa Israel pertama-tama, ya, yang menerima perintah-perintah Tuhan yang harus mereka terima adalah melalui Musa, ya. Jadi kepada Musa seorang diri, ya, melalui Musa secara personal, orang-orang Israel akhirnya menerima perintah-perintah Tuhan dan bagaimana mereka harus menghidupi
apa yang Tuhan katakan bagi mereka. Nah, sama seperti itu, bagaimana kita menerima instruksi daripada Tuhan Yesus dari surga adalah melalui Paulus seorang diri, dan disampaikan kepada kita Injil, berita kasih karunia tentang salib Kristus sebagai jalan keselamatan yang satu-satunya saat ini menjadi berkat yang terbesar bagi semua orang yang percaya. Nah, dikatakan di ayatnya yang ke-8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Amin. Di sini beberapa hal kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Pertama, Paulus katakan kepadaku, tidak kepada kami, tapi kepadaku, kepada dia secara pribadi, karena memang ya Tuhan memanggil seorang diri Paulus untuk menerima firman-Nya. Nanti kita akan lihat ya besok dan selanjutnya bagaimana cara Tuhan memanggil Paulus dan memberikan firman rahasia kepadanya dan diteruskan kepada kita. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, Paulus katakan dia menurut penilaian dirinya sendiri, dia merasa paling hina. Bukan kita yang mengatakan dia paling hina, tetapi Paulus mengatakan bahwa dia paling hina di antara segala orang kudus karena dia begitu rendah hati. Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa sebelumnya dia adalah seorang pemberontak kepada Tuhan sebelum dia diselamatkan, dan dia menganggap dirinya adalah seorang yang hina di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberikan kasih karunia itu melalui Rasul Paulus dan memberitakan, ya, menyaksikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi, saudaraku, ketika Paulus berbicara kepada orang-orang bukan Yahudi, itulah kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita bukan orang Yahudi, jadi sangat tepat sasaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, tepat sasaran firman ini ditujukan kepada kita, berdaya guna, efektif, dan berbuah, dan membawa damai sejahtera Tuhan langsung kepada kita, membawa berkat sukacita yang melampaui segala akal pikiran kita, yang sangat luar biasa, istimewa, dan dahsyat, langsung ditujukan kepada kita berkat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Berkat yang sangat luar biasa ini harus kita sambut ini, saudara-saudaraku, karena sasarannya sudah tepat. Seperti saya katakan dalam ilustrasi tadi, Bapak Ibu Saudara, kemana kita berkeinginan dan bagaimana kita harus melangkah, itu harus sinkron. Amin. Harus selaras, Bapak Ibu Saudara, harmonis dengan yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, tidak melenceng, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak mubazir dan tidak menjadi sia-sia apalagi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, ya, dikatakan, Paulus katakan bahwa ditujukan memberitakan, Paulus memberitakan kepada kita bangsa-bangsa bukan Yahudi apa, Bapak Ibu Saudara, yang diberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, ya, Bapak Ibu Saudara, the unsearchable riches of Christ, unsearchable riches of Christ, kekayaan yang tidak terduga, yang tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia, itulah yang disediakan oleh Tuhan Allah saat ini untuk memberkati manusia, setiap orang yang percaya. Inilah, Bapak Ibu Saudara, sebuah tantangan, ya, sebuah challenge, ya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk masuk kepada rancangan dan rencana Tuhan, untuk mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Dari mana kita asalnya, Bapak Ibu Saudaraku? Kita bukan berasal secara rohani, kita bukan berasal dari Adam yang berdosa. Memang secara jasmani, secara fisik, saudara dan saya dilahirkan dari Adam yang berdosa, menurut karakter daripada Adam yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi
Sekarang kita sudah diubahkan melalui iman. Amin. Kita sekarang bersumber berasal dari Yesus Kristus yang tidak berdosa. Amin. Kita berasal dari Yesus Kristus yang kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kita dikuduskan oleh darahnya di atas kayu salib yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya diampuni dari segala kesalahan dan dosa kita. Sehingga saudara sekarang sudah dilayakkan. Bukan akan dilayakkan, Bapak Ibu Saudara. Sudah dilayakkan hidup saudara di hadapan Allah. Dan itu bukan karena usaha dan pekerjaan saudara dan saya, tidak. Ini karena kasih karunia Tuhan. Hidup saudara layak di hadapan Tuhan. Amin. Layak bukan karena kita hebat dan bukan karena kita sudah menjadi orang yang sangat terampil ya di dalam hidup kita melakukan sesuatu, tidak. Itu karena kecerdasan daripada Allah melalui salib Yesus Kristus. Yesus berkata, sudah selesai. Itu hikmat Allah yang sangat luar biasa, yang sempurna, yang tidak diketahui oleh dunia yang berdosa. Dan bahkan itu adalah merupakan ya sesuatu peristiwa yang membuat iblis dan setan tertipu, karena setan dan iblis berpikir bahwa kematian Yesus Kristus adalah sebuah aib dan sebuah kegagalan dan adalah merupakan sebuah kekalahan. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita membaca apa yang Paulus terima, yang Paulus katakan di Roma pasal 8, bahwa kita orang-orang percaya dengan kematian Yesus Kristus, kita percaya kepada kebangkitannya. Sekarang kita adalah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Bukan hanya sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Kita hidup berkemenangan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan hidup di dalam kekalahan, di dalam kekecewaan, dan di dalam ketakutan, dan di dalam kekhawatiran lagi. Tetapi kita sudah hidup di dalam kebenaran, sukacita, kemenangan, dan semangat yang baru, dan senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di dalam ruang lingkup daripada kebenaran kabar baik yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, dan sekarang kita bisa membaca dari firman Tuhan dan menerimanya sepenuhnya, maka saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk membawa diri kita, untuk membawa pikiran kita dan membawa kehidupan kita untuk datang kepada pengertian yang benar di dalam cakupan yang terpancar, yang terpantul dari cahaya kemuliaan Yesus Kristus yang surgawi. Melalui firman-Nya ini kita mengetahui, Bapak Ibu Saudara, betapa baiknya Tuhan dan betapa luar biasanya, ajaibnya cara Tuhan menyelamatkan hidup kita dari segala kejahatan dunia, dari segala dosa, dari segala pikiran yang sia-sia. Amin. Hidup kita diubahkan setiap hari menjadi serupa segambar dengan kemuliaan Kristus. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketekunan itulah yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk bisa kita secara konsisten dan menjadi orang-orang yang berkomitmen dan berintegritas di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita tidak lagi digerakkan oleh perkataan-perkataan manusia, penilaian manusia, sebab hidup kita tidak dievaluasi karena pandangan orang lain, tapi hidup kita benar-benar diteguhkan dan hidup kita diberkati oleh karena apa yang Tuhan katakan kepada kita. Amin. Nah, saudaraku, oleh sebab itulah dikatakan di ayatnya yang ke-9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa rahasia ini masih dibutuhkan oleh
dikatakan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, saudaraku, supaya ya segala kekuasaan atau apapun otoritas di dunia ini, saudaraku, mereka membutuhkan kesaksian saudara dan saya. Amin. Sangat luar biasa kan Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita lihat siapa yang mau mendengar siapa di dunia ini, lihat-lihat dulu orangnya katanya, ya. Mereka akan hanya mendengar kalau orang yang menjadi narasumber pembicara itu hebat, bercerita tentang pengalamannya, ya, bahwa dirinya sudah mempunyai pengalaman ini dan itu, dan sudah mendapat pujian, aplaus dari berbagai banyak pengikut, dan sudah mencapai berbagai hal yang diakui oleh dunia, barulah mereka mau mendengar. Dan itulah Bapak Ibu Saudaraku yang terjadi di zaman Yesus ketika lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Orang-orang Israel hanya mau mendengar orang-orang yang dianggap hebat. Karena Yesus lahir di kandang domba, orang-orang Israel menganggap itu adalah sesuatu yang hina dan sesuatu yang tidak perlu didengar, Bapak Ibu Saudara. Dan orang Israel gagal menerima kehendak Allah karena mereka memandang rupa manusia menurut cara mereka berpikir yang sangat duniawi. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terjadi lagi di dunia di zaman sekarang ini, hanya memandang rupa manusia berdasarkan konsep daripada pikiran yang duniawi. Sekarang saudara dan saya harus memandang segala sesuatu berdasarkan karya daripada Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu di mana saudara dipanggil hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Kalau saudara kembali hidup di hadapan Allah, ya, berjuang karena melihat dan bukan karena percaya, maka saudara dan saya akan mengalami kegagalan dan tidak sampai kepada tujuan. Ya, bukan tidak masuk surga Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dijamin pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Tetapi tujuan Allah menyelamatkan kita adalah supaya kita dipenuhi dengan segala kebenaran Allah yang memampukan kita untuk menyaksikan kasih Kristus kepada orang lain, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mau membimbing hati kita supaya kita selalu membangun dan terus merajut dan terus memelihara sistem kepercayaan. Itulah yang Tuhan berkati saat ini. Amin. Karena kita hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Dan kepercayaan kita ini dikelola. Amin. Kepercayaan kita ini, hati kita ini dikelola dan dibangun, ditumbuhkan, dikuatkan oleh setiap firman, rahasia firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu satu step, langkah yang sangat brilian, yang sangat luar biasa dan cerdas. Oleh karena saudara dan saya diberikan oleh Tuhan kesempatan yang sangat luas, maka Alkitab itu dengan cara yang sangat terbuka bagi saudara dan saya harus terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Itu sebabnya kita ada di sini, dan bagaimana saudara dan saya bisa berbagi berkat kepada orang lain, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu saudaraku, ya, kita harus mendoakan semua saudara-saudara kita supaya mereka mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kebenaran rahasia firman Kristus ini. Kita doakan Bapak Ibu Saudaraku, terutama saudara-saudara kita yang saat ini ditimpa musibah, banjir, longsor di Sumatera Utara. Bapak Ibu Saudara, sangat mengerikan sekali. Kita doakan mereka, saudara-saudara kita di sana, bisa kuat, ya, menghadapi bencana yang sangat luar biasa, membawa penderitaan. Bagi saudara-saudara kita di Sumatera Utara, kita selalu doakan mereka Bapak Ibu Saudara, supaya suatu saat mereka bisa mendengarkan berita kabar baik, keselamatan hidup yang kekal, kasih karunia Allah yang telah Tuhan percayakan kepada kita bersama ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami
bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami semua melalui anugerah-Mu, melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus rahasia. Berkat surgawi ini menjadi milik kami untuk selama-lamanya. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau selalu mengingatkan kami dan membangkitkan semangat kami, semangat yang baru untuk datang bersyukur kepada Tuhan dan mendengarkan setiap firman-Mu. Setiap hari, setiap saat kami membutuhkan sentuhan dari firman kebenaran-Mu untuk menguatkan iman kami semua. Dan juga Tuhan Yesus, kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini ditimpa bencana, khususnya di Sumatera. Kami doakan biarlah Tuhan memberkati, menguatkan, memberikan jalan keluar bagi mereka, supaya mereka tetap menaruh harap kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang akan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami menyerahkan hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami, kami isi dengan segala hal-hal yang positif dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita semua. Shalom.